Jadi ketika engkau sembunyi dimanapun, bahwa engkau tidak merasa terpanggil padahal Tuhan memanggil engkau bersembunyi, sampai kapanpun juga Tuhan tetap memanggil. Yang menjadi satu kebahagiaan bagi saya bahwa akhirnya satu tujuan saya bisa tercapai, yaitu mengikat perjanjian dengan Yesus sampai akhir hidup saya dengan menerima cincin. Jadi kaum muda, mari bergabung bersama kami Kongregasi Putri Renya Rosari, karena Tuhanlah kekuatan. Damihi virtutem. Salam Malahel, salam sejahtera, salam semangat sehat. Bersama kami lagi dengan Amor Fati di sini untuk bincang-bincang santai dengan saya Franz Harleon, Willy Geraf, dan kali ini bintang tamu kita narasumber kita itu seorang suster dari PRR. Boleh perkenalkan, suster? Saya Suster Maria Advokata PRR. Oke, selamat siang, suster. Siang, Pak. Terima kasih untuk bisa bertemu dengan kita di sini. Ada yang mau kita tanyakan perihal PRR. PRR itu apa sih? PRR Putri Renya Rosari. Putri Renya Rosari. Putri Renya Rosari. Oke. Hal apa yang memacu suster tuh untuk saya mau menjadi biarawati? Boleh diceritakan, suster, pengalaman hidup sedikit? Jadi latar belakang rasa tertarik menjadi seorang suster dalam Kongregasi Putri Renya Rosari, awalnya ketertarikan ini dari kecil. Mengapa saya merasa tertarik? Saya berasal dari Lembata, Paroki Lamelera, salah satu kampung kecil di mana di situ tidak ada seorang suster, seorang pastor pun tidak ada. Ketika melihat di pusat paroki, Paroki Lamelera itu istilahnya pusat biarawan-biarawati. Ketika hari libur, itu kan banyak orang ya berpakaian putih. Lalu ketika melihat, pertama merasa tertarik. Lalu dalam perjalanan, bahwa ketika bertemu dan menyapa suster, lalu melihat karya-karya yang mereka kerjakan, terutama banyak suster di bidang perawat, saya ingin melayani, menjadi seorang suster untuk melayani khususnya di perawat, bagian perawat. Sehingga saya merasa tertarik untuk menjadi seorang suster, hanya mau melayani. Berarti emang udah cita-cita susternya dari kecil ya? Iya, dari kecil merasa tertarik, lalu cita-cita itu, rasa terpanggil itu tertanam dalam diri sampai tercapai juga menjadi seorang suster. Ada kendala gak suster dari orang tua kah? Nggak setuju? Kenapa jadi suster gini? Nggak mau jadi yang guru kah? Apakah gitu? Kalau kendala dari pihak keluarga, saya merasa tidak ada.
tetapi memang awal untuk menempuh pendidikan itu memang agak berat karena faktor latar belakang ekonomi, sehingga orang tua merasa agak berat untuk menempuh pendidikan umum. Tapi setelah selesai menyampaikan bahwa saya menjadi seorang suster, mereka senang. Orang tua, anggota keluarga senang dan ikut mendukung. Enak gak sih suster menjadi seorang biarawati gitu? Menjadi Suka dukanya deh bisa menjadi disampaikan. seorang suster itu sama saja seperti seorang awam. Umumnya ya. Jadi ada sukanya, ada dukanya. Tapi bahwa saya merasa bahwa ada hal istimewa menjadi seorang biarawati, khususnya dalam kongregasi kami. Hal-hal jasmania yang saya merasa dikuatkan, hal-hal yang menggembirakan itu bahwa saya melihat kalau saya hanya menjadi seorang awam, saya hanya di kampung saja, tidak pernah melayani keluar. Lalu kalau saya menikah, saya hanya melayani anggota keluarga saya. Jadi saya merasa bangga, hal ini yang membuat saya kuat dan lo senang ya menjalani hidup panggilan ini, kan saya senang untuk melayani banyak orang, pergi dari tempat ke tempat. Itu hal yang menggembirakan saya boleh belajar bahasa budaya orang lain, bergaul dengan masyarakat atas sampai bawah. Itu hal yang Luar biasa, membuat ya. saya merasa senang dan sekaligus menguatkan perjalanan hidup panggilan saya. Dukanya apa suster? Dukanya Banyak juga pasti. kalau sebagai seorang manusia, saya masih muda, bahwa merasa seperti orang-orang lain, seperti orang awam, saya juga merasa ada pergulatan dalam hidup, soal hubungan-hubungan duniawi yang banyak kali membuat saya ini kan, tapi banyak saya juga harus mengekang diri. Saya harus punya ini, punya itu, tapi bahwa saya harus membatasi diri saya. Jadi ada hal-hal yang dikekang juga dalam diri. Terus Kangen keluarga. kalau keluarga tidak menjadi masalah, tapi kadang dalam pelayanan karya, terutama melayani daerah-daerah yang susah, kita tidak mengerti budaya, bahasa. Kalau awal-awal itu yang menjadi satu tantangan. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang kalau kita tidak mengerti bahasa. Betul. Dan Oke, suster. Ini sedikit ada pertanyaan nih yang bikin saya penasaran. Perihal kongregasi. Kan kongregasi itu sebenarnya banyak sekali ya. Apa yang menjadi daya tarik suster untuk memilih kongregasi PRR sendiri? Atau sebelumnya pernah cari tahu tentang kongregasi lain kah atau bagaimana? Boleh dijelaskan juga? Oke. Ada beberapa hal yang saya merasa tertarik untuk memilih kongregasi PRR. Yang pertama, anggota keluarga dari perkawinan yang usianya sudah tua itu ada yang masuk kongregasi PRR, sehingga saya merasa tertarik untuk mengikuti jejaknya masuk ke kongregasi PRR. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat pelayanan nyata dari para suster PRR. Kalau di Larantuka sekitar Posto sampai Weri, itu wilayah kerjanya suster PRR, sehingga kalau kemana-mana kita selalu ketemu suster PRR. Lalu dari situ karena teguh, sapa, senyum, lalu saya mulai merasa tertarik, semakin merasa tertarik untuk menjadi suster PRR. Oh, gitu. Berarti di daerah suster tinggal itu tidak ada kongregasi yang istilahnya berkarya di situ. Kalau di kampung saya tidak ada. Kalau di pusat paroki pun pernah ada, tetapi saat ini tidak ada suster yang kerja tinggal menetap di situ, komunitas di situ. Dulu pernah suster Seye kalau tidak salah. Tapi setelah itu mereka pergi dan tidak ada lagi yang tinggal dan menetap di situ.
memang anak parokinya banyak suster pastor, tetapi untuk membuka komunitas di situ tidak ada, belum ada. Sementara di kampung saya suster pertama untuk kampung saya. Wih, Saya gimana tuh suster? pertama, Tapo Bali. Wih, mantap. Jadi saya suster pertama untuk kampung itu, dan jarang-jarang juga orang dulu tuh jarang juga orang ke situ karena transportasi dan segala macam, jadi orang jarang. Tapi sekarang mau aksi panggilan juga ke situ. Benar, suster. Namanya panggilan medan seberat apapun harus dijalani, suster. Iya. Ya itu karena ada campur tangan Tuhan di situ, maka terjadilah. Suster, punya pengalaman menarik gak sebagai seorang suster? Pengalaman menarik banyak sih, pengalaman menarik. Beberapa lah ceritain. Tapi saya punya pengalaman menarik yang sekaligus menjadi suatu tantangan untuk saya. Pengalaman menarik. Boleh tuh kayaknya jadi- seru kayaknya. Saya ini sejak awal pertama kurang lebih 10 tahun setengah, 11 tahun saya menetap di satu komunitas, di komunitas Cimanggis, Depok. Saya bekerja, setelah itu studi habis, bekerja juga di tempat itu. Jadi istilahnya pertama masa juniorat saya kurang lebih itu habis di tempat itu ya. Setelah itu mendapat tempat karya kedua, itu di pedalaman Sumatera, Mentawai namanya. Itu pengalaman paling ya pokoknya senang sekaligus menantang, karena saya biasanya tinggal seudik apapun tapi daerah-daerah NTT itu saya merasa bahwa kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau di tempat yang saya kerja itu seperti kita tahun 60-an ya. Jadi masih jalan kaki, hutan belantara, masyarakatnya masih asli, ada yang masih, kalau orang Papua biasa pakai koteka, mereka di sana biasa pakai sempak istilahnya. Ada kain kecil yang mereka pakai. Lalu ada daerah yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sehingga mereka masih polos ya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi harus ya jalan kaki berhari-hari atau dengan sampan, mereka di sana speedboat bisa sampai 4-5 jam dan harus melewati badai yang besar, ada yang 3-4 meter lewati. Berkesan sekali suster tuh ya. Itu yang saya rasa bahwa sangat menarik untuk saya, dan pengalaman itu tidak mungkin saya lupakan. Itu. Suster, bisa ceritain sedikit gak sih tentang kongregasi PRR? cerita sejarahnya atau boleh sejarah singkat. Karyanya Karya dia fokus di untuk karya pelayanan seperti apa. Jadi kongregasi kami ini didirikan di Larantuka Lebau pada tanggal 15 Agustus 1958 oleh Monsinyur Gabriel Manek SVD, ini pendiri kami. Setelah itu dalam perjalanan waktu dibantu oleh Suster Ibu Anfrida SSPS, ini pendiri kami. Lalu sekarang sudah kongregasi kami sudah berkembang di mana-mana, tidak saja di Larantuka, hampir seluruh Indonesia kecuali Sulawesi. Di seluruh Indonesia ada komunitas-komunitas kami, dan sebagian besar di daerah Kalimantan, Papua, dan juga di sekitar Jawa banyak. Selain di Flores, juga kongregasi kami ini kongregasi pribumi, artinya didirikan di daerah diosesan, tapi sekarang berkembang melayani seluruh dunia. Jadi ada komunitas-komunitas kami, suster-suster kami berkarya di Italia, di Afrika, di Belgia, dan di Amerika Kanada. karyanya pelayanan Kami punya karya itu ada beberapa ya. Jadi ada yang karya pendidikan, kesehatan, lalu paling utama tuh karya sosial. Sosial itu melayani seperti anak-anak panti asuhan, pelayanan-pelayanan umum di daerah-daerah terpencil itu. Jadi pada umumnya komunitas-komunitas kami itu berkarya di daerah-daerah pedalaman. Kalau suster sendiri
pelayanannya ke arah mana? Saya sosial. Sosial. Saya sosial. Oke. Terus ini juga suster, waktu suster kan bilang katanya keinginan dari kecil ya. Ya, Saya penasaran juga tuh waktu setelah lulus sekolah terus mau masuk istilahnya menjadi seorang biarawati itu bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi suster pada saat lulus sekolah, wah saya mau daftar nih ke sini, saya cari tahu ini, bisa nggak diceritakan suster? Ya mungkin dari Sobat Amor ya, terutama kaum muda itu kali aja ada yang tertarik suster kan, jadi bisa ya bertukar pengalaman lah seperti itu suster. jadi saya ketika selesai SMA, saya langsung melamar ke PRR karena cinta saya pertama adalah PRR. Jadi saya tidak membagi cinta saya ke kongregasi yang lain, tapi saya langsung ke PRR. Berarti cinta saat pandangan pertama. Ya, langsung saya membuat lamaran dan lamaran saya diterima. Lalu langsung bergabunglah bersama dengan teman-teman lain dari berbagai daerah. Masuklah kami ke aspiran, 3 bulan aspiran. Setelah itu 1 tahun postulan, 1 tahun, 2 tahun novis 1 tahun, novis 2 1 tahun, jadi 2 tahun novis. Setelah itu berkaul pertama, lalu menjalani masa junior. Artinya junior itu kami belum pakai cincin, belum pakai cincin. Biasanya 7 sampai 9 tahun. Saya 8 tahun karena tertunda untuk menyelesaikan studi, sehingga 8 tahun. Setelah itu mengikrarkan kawin kekal. Suster, nah nih era sekarang kan udah era digital ya. Anak muda juga udah agak susah nih kayaknya nih, merasa terpanggil. Suster bisa kasih masukan nggak ke kaum muda kita nih bahwa jadi suster juga sebenarnya enak loh, gitu loh. Bisa nggak suster? Boleh. Jadi daerah perkembangan zaman ini khususnya di era digital ini bukan saja dinikmati oleh orang awam, tetapi kami orang biara juga menikmati dan juga ikut terlibat di dalamnya, tidak bisa lepas. Jadi kita mau menjadi suster pun enak di tengah zaman seperti ini. Memang ada banyak tantangan. Mungkin ada kaum muda yang mengatakan kita masuk suster itu tidak bisa pegang handphone atau tidak bisa ya dengan seenaknya punya Facebook lah segala macam. Kami suster juga merasa bahwa kami juga menikmati ya masa digital ini, karena kita di biara memang punya aturan untuk kapan kita menggunakan handphone, kapan tidak, kapan kita punya Facebook dan segala macam. Jadi istilahnya tidak mengurangi kebebasan kita untuk seperti orang awam menikmati hal-hal digital. Dan sebagai seorang suster juga kami perlu belajar, belajar sehingga kami tidak ketinggalan zaman. Betul. Jadi seperti saya juga harus belajar bagaimana menggunakan komputer, bagaimana menggunakan seperti sekarang kan Zoom segala macam kan dunia digital semua. Jadi saya juga harus belajar sehingga ketika terjun di lapangan atau sekarang di mana-mana kalau pertemuan kan pakai Zoom, saya harus belajar supaya bisa. Hingga kalau teman-teman kaum muda merasa terpanggil, maka tidak usah takut, tidak usah merasa berat, tapi bahwa kita juga menikmati seperti kita menjadi suster, pastor, kita juga menikmati seperti orang awam, seperti kaum muda. Jadi mantap juga nih. Jadi kita tidak perlu takut bahwa nanti saya masuk biara tidak menggunakan ini, tidak ini. Zaman sekarang kita harus wajib ikuti. Jadi tapi ada batasnya, itu aja yang membedakan. Seperti itu. Nah, sekarang kan tadi untuk kaum mudanya suster. Nah, terkadang ada satu keluarga
tetapi anaknya misalnya ingin merasa terpanggil, tetapi dari orang tua ada yang nggak setuju. Nah, bahwa apa? Jadi kayak ibaratnya namanya satu keluarga ya, ingin meneruskan keturunan mungkin ya. Nah, kita nggak tahu, apalagi khususnya daerah NTT, apalagi anak laki-laki juga. Nah, seperti itu. Bisa kasih saran nggak suster kepada orang tua supaya jangan takut. Nah, panggilan itu kan pilihan Tuhan atau pilihan kita gitu. Nah, bisa dikasih masukan nggak suster? Kalau dalam kitab suci itu kan dia mengatakan begini, kalau kita tinggalkan satu kita akan mendapat lebih dari itu. Ketika kita meninggalkan orang tua kita, kaum keluarga kita akan mendapatkan lebih banyak orang tua, kaum keluarga di tempat lain ketika kita melayani. Dan itu dialami oleh kami para orang biara. Jadi ketika kami meninggalkan satu keluarga di kampung halaman, kami merasul di tempat lain, kami mendapatkan lebih. Jadi bagi orang tua yang merasa berat untuk memberikan anaknya untuk mengikuti panggilannya, panggilan itu istimewa ya, panggilan Tuhan bukan panggilan manusia. Jadi ketika engkau sembunyi dimanapun bahwa engkau tidak merasa terpanggil padahal Tuhan memanggil engkau bersembunyi, sampai kapanpun juga Tuhan tetap memanggil. Dan pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk orang tua. Jadi orang tua nanti pikir bahwa nanti saya tua, kami sendiri tidak ada yang merawat. Kita punya iman bahwa ketika kita memberikan anak kita pasti ada orang lain juga yang membantu. Jadi Tuhan akan memberikan jalan, menunjukkan orang lain untuk membantu ketika misalnya sudah tua tidak ada yang bisa merawat, atau misalnya karena dia adalah laki-laki tunggal harus meneruskan keturunan. Kita punya pandangan seperti itu, kita tidak bisa mengelak dari panggilan Tuhan. Jadi apapun panggilan Tuhan biar sembunyikan bagaimana bahwa itu hanya anak satu-satunya. Kalau Tuhan sudah panggil, pasti sampai kapanpun dia jika Tuhan sudah berkehendak, dia akan terus memanggil sampai. Karena ada suster pastor yang hanya 2 orang, satu masuk suster, satu masuk pastor. Itu pun orang tua kalau memberikan dengan ikhlas, maka hidup mereka akan merasa diberkati, merasa bahagia walaupun tidak punya anak di samping mereka, karena ada orang lain. Iya, memang benar suster. Jadi istilahnya jika Tuhan memang sudah berkehendak memanggil, mau bagaimanapun orang yang tidak terpanggil tadinya, maka dia akan jalan sesuai dengan jalan apa yang diarahkan oleh Tuhan. Itu menurut saya. Karena pengalaman pribadi sih suster. Waktu itu saya juga memang punya keinginan seperti itu, tapi memang mungkin ya bukan panggilan, mungkin bukan Tuhan panggil saya buat ke arah situ, makanya saya lepas. Jadi dia memberikan jalan lain. Iya, betul. Tuhan memberikan jalan pelayanan dengan cara lain. Mungkin dengan cara seperti ini. Oke suster, saya mau tanya nih, pada saat kapan, titik di mana saat suster untuk menentukan wah ini pilihan saya yang terakhir nih? Merasa yakin gitu. Bisa dijelaskan nggak suster? Boleh. Jadi ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang suster PRR, masih bimbang ya, masih muda nih. Tapi bahwa ketika melewati uji coba bertahun-tahun ya, membaharui diri, terus kalau jatuh mendapat tantangan bangun lagi, bahkan pengalaman yang paling pahit pun saya merasa bahwa ini ini kongregasi yang saya pilih, yang saya rasa bahwa memang ini betul-betul panggilan saya. Karena ketika orang tua meninggal, ketika menghadapi tantangan di medan pelayanan, saya tetap kuat dan saya masih tetap setia di jalan panggilan ini. Sehingga saya merasa bahwa Tuhan memang benar-benar memanggil saya untuk mengikuti Dia di kongregasi ini. Dan selalu membimbing tekad suster gitu ya. Jadi istilahnya bahwa ketika saya menghadapi tantangan, ujian, cobaan, atau ketika saya merasa kesuksesan, gembira, selalu saya
merasa bahwa di situ Tuhan hadir dan ini memang benar-benar jalan panggilan saya. Jadi kesulitan, terlebih menghadapi kesulitan tantangan itu saya boleh melewati karena Tuhan senantiasa hadir untuk membimbing. Luar biasa. Nah, saya mau tanya juga nih suster. Nah, tadi kan suster kan cerita tuh perjalanan panjang suster di biara melalui tahapan-tahapan dari postula, dari apa tadi? Aspiran dan naik sampai dengan di kaul kekal. Suster sekarang sudah di kaul kekal ya? Sudah, saya sudah kaul kekal. Ah, boleh ditunjukkan. Saya sudah kaul kekal dengan tanda menerima cincin ikatan perkawinan dengan Yesus. Mantap. Oke. Di situ kan pasti ada gejolak-gejolak gimana gitu suster ya. Ada rasa bangga, rasa apa, rasa bagaimana lah. Bisa suster ceritakan nggak, istilahnya berbagi pengalaman pada saat suster menjalani menerima kaul kekal gitu. Jadi ketika saya masih uji coba ya tahun juniorat, artinya kalau dalam dunia orang awam masih pacaran ya. Pacaran kurang lebih 7-8 tahun lah. Setelah itu kan memutuskan untuk mengikrarkan kaul kekal, yakni dengan menerima cincin. Dan yang menjadi satu kebahagiaan bagi saya bahwa akhirnya satu tujuan saya bisa tercapai, yaitu mengikat perjanjian dengan Yesus sampai akhir hidup saya dengan menerima cincin. Jadi kaul kekal hidup seumur hidup untuk Tuhan. Sekali seumur hidup untuk Tuhan. Berarti cita-cita dari kecil tercapai. Kalau kaum muda nih mau mendaftar PRR, kemana dia harus mendaftar dan adanya di mana aja sih kalau boleh tahu? Bagi kaum muda, khususnya wanita ya, jangan laki-laki. Wanita yang ingin bergabung bersama kami di Kongregasi Putri Renya Rosari atau PRR, silakan membuat lamaran ke biara pusat kami, Kongregasi PRR Lebau Larantuka Flores Timur, atau ke salah satu komunitas terdekat kami. Di Jakarta ada di daerah Pademangan, Hutan Kayu, di Bekasi, Kampung Sawah, Bekasi Timur. Terus kalau wilayah Kalimantan ada komunitas kami di Kalimantan Timur, Barat, Utara, Selatan ada. Cimanggis maksudnya di Keuskupan Bogor Depok, itu di Cimanggis ya. Terus di kalau Indonesia hampir seluruh daerah ada. Carilah di mana ada komunitas PRR. Di Jawa itu di Surabaya ada, Jogja ada, Sumba, daerah Timor Leste, dan kalau luar negeri kalau untuk calon yang ingin melamar ke kongregasi, maka kalau untuk Indonesia itu di Flores biara pusat dan hubungi komunitas-komunitas terdekat kami. Oke. Untuk email ada Mas? Nanti kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini semua alamat-alamat Putri Renya Rosari PRR. Oke. Nah, gini nih suster, saya mau kasih challenge buat suster. Ya kan? Nah, challenge-nya seperti ini. Ini kan berkaitan dengan pertanyaan Bung Willy. Jadi saya mau kasih challenge ke suster. Suster harus mengajak kaum muda, terutama Sobat Amor, untuk bergabung ke komunitas Putri Renya Rosari. Silakan suster. Bagi kaum muda yang ingin bergabung bersama kami di Kongregasi Putri Renya Rosari, mari ikuti saya dengan semboyan Damihi Virtutem, Tuhan berilah aku kekuatan.
Nanti dulu suster. Suster itu kurang bersemangat. Oke. Harus lebih semangat ya. Nanti biar yang mau bergabung tambah semangat. Gitu suster. Sekali lagi suster. Jadi kaum muda, mari bergabung bersama kami Kongregasi Putri Renya Rosari, karena Tuhanlah kekuatan, damihi virtutem. Oke, Sobat Amor, satu dari perbincangan kita tadi ini yang paling berkesan buat saya itu pada saat kita tinggalkan satu, jangan takut. Tolong garis bawahi, jangan takut, maka kita akan mendapatkan lebih dari yang kita tinggalkan tadi. Demikian Sobat Amor. Saya Frank Leon, Willy, Suster Advokata, mengucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam Alehem, salam sejahtera, salam semangat sehat.